ketika dikatakan bahwa Felix Xiao ini ngajarin Kristen, kata Feren, lebih baik ngajarin Kristen aja karena dia hafal 12 murid Yesus dan ayat Bible. Kita dengarkan teman-teman. Ikutin gue, Istinal. Enggak. Gue bacanya Isdinas. Ihdinas. Sirotol. Sirotoh. Mustaqim. Sirotol mustaqim ya. Tau gak Fer apa yang lu baru baca? Apa? Itu ucapan Yesus. Maksudnya? Oh iya? Ketika dia masih kecil, dia berkata, hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Oh pantas. Aku pernah baca itu di ayat Alkitab kayaknya. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Wow. Aku tuh tadi sempat ngomong sama Raymond. Kita pengen buat channel Ustadz Felix ngajarin Kristen. Oke. Menurutku itu bakal viral. Jadi kayak menarik kan. Emang Ustadz Felix bisa? Ternyata Ustadz Felix aja. Itu berarti ngambil jatah pekerjaan orang lain dong. Harusnya kan pemuka agama Kristen yang ngajarin agama mereka aja maksudnya. Benar. Tapi aku cuman kenal pemuka agamanya tuh Ustadz Felix. Lu apa sih? Ustadz Felix kan deket. Oke. Maksudnya buat Enggak, lu terus cari Ustadz Felix viral itu aja. Udah dia aja hafal 12 murid Yesus. Dia hafal ayat Alkitab. Kayak Ustadznya Kristen ya? Feren ini dia komen-komennya ini bikin hidup ya, bikin lucu lah begitu ya. Feren bilang bahwa kita bikin ini yuk, bikin konten Ustadz Felix ngajarin Kristen gitu. Karena apa? Karena dia hafal 12 murid Yesus dan hafal ayat Bible. Ya entahkah Feren ini ngomong dalam kalimat sindir atau tidak, saya menganggapnya, anggaplah dia ngomong apa adanya dan tulus. Tapi poin saya adalah, saya merasa bahwa yang kayak begini, Anda bisa ambil kesimpulan juga kan? Ambil kesimpulan bahwa apa? Ambil kesimpulan bahwa ya ada hal-hal yang sebenarnya ditunjukkan di di publik yang Ustadz Felix itu menurut saya tidak pas untuk membicarakan tentang kekristenan. Bahkan izinkan saya ya untuk koreksi sedikit dari apa yang Ustadz Felix ini katakan. Waktu Felix Xiao mengatakan bahwa Yesus waktu kecil bilang inilah jalan yang lurus, karena tadi Feren disuruh ngomongin tentang Sirotol Mustaqim, kan begitu kan? Nah, kalau saya boleh koreksi Ustadz Felix, satu-satunya catatan tentang Nabi Isa yang bicara waktu kecil di dalam literatur Islam itu adalah saat dia berbicara waktu bayi. Ini menurut catatan dari Quran sendiri dalam surah Maryam, ya, ayat 30 sampai 33. Di situ di dalam surah Maryam itu satu-satunya catatan waktu kecil, which means waktu bayi, ya. Isa mengaku sebagai hamba Allah. Dan Isa itu dijadikan nabi dan diberikan Injil. Dan Isa diperintahkan untuk sholat dan zakat. Isa diperintahkan untuk berbakti kepada ibunya. Dan Isa mendoakan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Jadi dari ayat ini Anda bisa menemukan bahwa tidak ada perkataan Isa alaihissalam yang Ustadz Felix mau arahkan kepada Yesus itu, yang mengatakan bahwa jalan yang lurus atau Sirotol Mustaqim itu tidak ada. Jadi sebenarnya Felix Xiao sendiri salah mengutip, dan dengan demikian sebenarnya bisa saya katakan bahwa ya saya koreksi aja begitu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa ya sebenarnya mungkin Raymond Chin perlu untuk menghadirkan tokoh yang lain untuk menjadi pengimbang juga begitu ya. Nah, kapan Yesus itu ngomong tentang jalan yang lurus itu? Anda bisa menemukan dalam surah atau surah As-Sukruf ya, ayat 64. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya dialah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus ya. Jadi ini adalah perkataan Isa alaihissalam sewaktu dia sudah besar, jadi bukan dia waktu kecil. Jadi itu koreksi kepada Felix Xiao ya. Nah sebenarnya poin saya adalah bukan soal masalah ini perkataan Isa waktu kecil atau besar. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa pengakuan Yesus di dalam Bible Kristen dan pengakuan Isa di dalam Quran itu beda jauh. Felix Xiao itu memberikan sebuah kesan bahwa ini adalah hal yang sama ya. Ketika dia bilang sama Feren, tahu nggak Yesus pernah bilang jalan yang lurus. Lalu Feren itu kan kemudian seakan-akan oh my God gitu ya. Dia ngomong oh my God atau dia ngomong apa ya?
dia seperti pegang mulut, gitu ya. Lalu dia bilang, gue pernah baca lagi gitu kan ya. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena di dalam Alkitab yang dibaca oleh Feren, yakni Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam surah As-Sukruf tadi, ayat 64, di situ Isa mengatakan, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Ya kan? Nah, itu adalah sebuah perkataan yang kemudian dinyatakan bahwa ini adalah Isa itu adalah menunjuk kepada Allah, dan itu adalah sesuatu yang sesuatu yang beda konteks dengan jalan dan kebenaran dan hidup. Ini adalah dua hal yang berbeda. Sekali lagi, sejauh yang saya tahu tentang apa yang disebut dengan teologi Islam, dan ini adalah esensinya. Jadi ini adalah dua hal yang sangat amat berbeda. Begitu ya teman-teman ya. Nah, lagi pula kalau misalnya Anda membaca atau Anda melihat lebih lanjut, ini tidak sama begitu. Jadi ketika Feren mengatakan, sama. Wah, ini nggak sama ya. Ini adalah dua hal yang berbeda karena di sini Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sedangkan kalau misalnya di dalam di dalam As-Sukruf ini dikatakan Yesus menunjuk kepada Allah, dan ini adalah teologi Islam. Yesus itu cuman nabi. Nah, dari sini Anda akan bisa melihat bahwa ada sebuah perbedaan yang real. Dan saya akan bertanya kepada teman-teman semua, menurut Anda sama atau beda? Ya, saya cuman tidak ingin kemudian menipu diri kita sendiri, lalu kemudian kita atas nama supaya bisa diterima oleh orang lain, lalu kita bilang, sama. Menurut saya itu adalah mentalitas terjajah. Mentalitas yang terjajah, yaitu mentalitas yang kemudian merasa bahwa, sama kok, Yesus, Isa itu sama. Enggak, beda. Justru kita menghargai ajaran Islam, dan Islam mengatakan Yesus itu atau Isa itu nabi. Ya udah, kita hargai, jangan disamain. Kalau Kristen, clear. Kristen itu menjelaskan bahwa Yesus itu menyatakan diri sebagai Tuhan. Dialah jalannya, dialah kebenarannya, dan dialah hidup itu sendiri. Lagi pula perkataan Yesus itu dikatakan waktu anak-anak bisa bicara atau dalam bayi itu adalah bisa bicara, itu adalah perkataan yang kita akan dapatkan dalam tulisan-tulisan yang disebut sebagai tulisan-tulisan pseudepigrapha, atau tulisan-tulisan yang sebenarnya tidak diakui sebagai sumber yang benar, karena itu tulisan baru muncul di abad ke-6. Kisah tentang Yesus yang berbicara sewaktu bayi. Nah, itu adalah sebuah tulisan yang bukan dipercaya sebagai tulisan Kristen, tetapi kemudian sumbernya itu muncul belakangan yang dekat dengan sumber Islam. Jadi, ya sudah gitu ya.